Aset-aset mewah milik aktris Sandra Dewi akan masuk ke kas negara usai Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan atas penyitaan hartanya. Kejagung akan melelang kendaraan mewah hingga tas mewah milik istri Harvey Mois itu yang sebelumnya disita terkait korupsi timah Harvey Mois. Hari Selasa 28 Oktober 2025, dua kuasa hukum Sandra Dewi terlihat buru-buru keluar ruangan sambil sibuk menelepon. Kapan emang pengen dari Sandra Dewi mencabut? Sejak di dalam gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melintasi gerbang luar, kedua kuasa hukum Sandra Dewi ini kompak tidak menanggapi awak media perihal dicabutnya keberatan penyitaan aset Sandra Dewi yang diajukan sepekan sebelumnya. Dia udah merelakan tas dan perhiasannya ya bang ya? Iya. Sama rumah-rumah bang? Rumah-rumahnya kan banyak nih bang. Yang diduga itu jadi gimana bang? Tetap disita atau gimana bang? Apa akan ada langkah hukum lain lagi bang ke depannya bang? Strategi. Gimana mungkin bang? Aduh jangan jalan. Abang sedikit. Abang namanya boleh bang? Namanya? Abang buat. Ini kayaknya videoin gue nih kayaknya abang nih bukan. Abang boleh. Namanya abang boleh. Makasih banyak abang. Pencabutan gugatan keberatan atas penyitaan aset Sandra Dewi terungkap dalam sidang lanjutan 28 Oktober dengan agenda kesimpulan. Namun agenda berubah menjadi pencabutan gugatan dan majelis hakim pun mengabulkan pencabutan keberatan itu. Kejagung pun menyatakan akan melelang aset-aset mewah Sandra Dewi untuk pengembalian kerugian negara atas kasus korupsi Harvey Mois. Langkah-langkah hukum baik itu penyitaan terhadap aset-aset yang terkait dengan Harvey Mois, di mana salah satunya ada menurut Dewi Sandra ada Sandra Dewi ya, Sandra Dewi ada apa ininya dia sebagai pihak ketiga bersikap baik. Dengan dicabutnya otomatis kan barang bukti yang dipermasalahkan sudah clear. Terhadap barang-barang bukti yang disita termasuk kendaraan dan visual data nantinya akan dirampas negara untuk nantinya prosesnya dilelang dan diperhitungkan untuk membayar kerugian negara. Sebelumnya dalam sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan Sandra Dewi, saksi dari pihak penyidik Kejagung membeberkan kejanggalan aset-aset milik istri terpidana Harvey Mois itu. Sandra mengklaim ada perjanjian pisah harta dengan suaminya Harvey Mois sebelum menikah, tapi hal itu dibantah oleh penyidik Max Jefferson dalam sidang hari Jumat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Klaim pihak Sandra Dewi soal aset berupa tas yang dimiliki dari hasil endorsement juga dinilai tidak dapat dibuktikan saat penyidikan. Di tahun 2018 mendapatkan setoran tunai dari PT Quantum. PT Quantum ini pemiliknya adalah Helena. Di dalam slip transaksi di situ tertulis pembayaran hutang. Pembayaran hutang sementara dari hasil pemeriksaan Sandra Dewi ketika menjadi saksi di penyidikan, Sandra Dewi tidak pernah memiliki hutang-hutang dengan PT Nalini. Tetapi di dalam slip transaksi disamakan bahwa suatu pembayaran hutang itu dilakukan setoran tunai di tanggal 21 Juni 2018, totalnya kurang lebih 3.150 juta. Tapi dipecah dalam 3 slip transfer. Jadi di hari yang sama dibuat 3 slip transfer, nilainya 1.050.000, 1.100.000, dan 1 miliar kurang lebih 3.150.000 itu uang dari Quantum. Menurut keterangan Helena itu atas permintaan dari Harvey. Dalam perkara korupsi timah, Mahkamah Agung pada 25 Juli 2025 menolak kasasi Harvey Mois sehingga suami Sandra Dewi ini tetap dihukum 20 tahun penjara sebagaimana putusan pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Jakarta juga menghukum Harvey Mois untuk membayar denda 1 miliar rupiah subsidi 8 bulan kurungan dan Harvey juga divonis membayar uang pengganti 420 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.